Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai accessing command line. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama ada Change Language in Debian, yang kedua ada pengenalan basic terminal, dan yang ketiga ada password root pada Ubuntu. Nah, kalau misalkan kita mau login ke Debian, kita pakainya yang VirtualBox. Kita running dulu Debian-nya. Nah, kalau sudah kita bisa login seperti biasa, masukkan password lalu enter. Lalu untuk mengubah bahasa kita bisa ke terminal. Nah, lalu kita pakai command su. Nah, untuk password sendiri itu kita isikan dengan password root yang sudah pernah kita buat saat proses instalasi Debian-nya ini. Nah, password saat instalasi itu yang diminta ada dua. Yang pertama password root dan yang kedua password untuk server. Password untuk server itu yang diantaranya ada username, terus full name, dan juga password. Nah, untuk root sendiri tidak ada username atau full name, jadi ini hanya password saja. Nah, kalau sudah untuk mengganti language-nya atau bahasanya kita bisa ketikkan command sudo dpkg min reconfig config. Nah, komennya gini ya, sudo dpkg reconfigure locales, lalu kita bisa enter. Nah, kalau udah kita langsung enter aja, oke. Nah, untuk mengganti bahasanya kita bisa tarik ke bawah, dan untuk mengganti dari Inggris ke Indonesia kita pakai yang ini, id underscore id.utf 98 utf 98. Nah, ini dari Inggris ke Indonesia, dan untuk dari Indonesia ke Inggris kalian bisa cari yang en underscore us dot utf 8 dan utf 8. Kalau udah kita bisa pas. Nah, ini kalau untuk kembali itu ini. Nah, kalau udah kita enter, terus kita pilih yang EN-US-TV. Nah, kalau udah kita bisa pergi ke pengaturan, settings, lalu kita pilih yang ini, sistem, lalu kita pilih yang region and language. Nah, kita ganti yang tadinya Indonesia, itu kita ganti ke English ya. Nah, kita diminta untuk mengisikan password lagi, dan ini diisikan dengan password root ya. Lalu enter. Nah, kita ada dua pilihan, English yang Unit Kingdom atau English yang Unit States. Nah, kita pilih yang bawah. Lalu yang your akun juga diganti. Nah, kalau misalkan sebelum diganti kayak gini itu
sesudah proses ini bakalan disuruh untuk uh, relog ya atau rerunning virtual mesinnya. Nah, kita coba rerunning dulu. Nah, kalau misalkan sudah muncul kayak gini, tandanya itu udah berhasil ya. Dan ini tuh kalian setuju nggak kalau misalkan bahasanya itu diubah dari yang tadinya ini saya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan misalkan nih desktop ini tuh bahasa Inggris dan untuk bahasa Indonesianya itu desktop. Begitu juga yang lainnya ya kayak download itu di bahasa Indonesia jadi unduhan. Kita perbarui aja. Kita lanjut ke materi kedua yaitu pengenalan basic terminal. Masih di Debian, kita cari yang namanya terminal. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari ini, Asla at Debian, dan juga ada simbol dolar ini. Dan jadi untuk Asla ini, itu adalah username, dan untuk Debian sendiri adalah hostname. Nah, cara ngecek username kita itu tulis who am I, who am I. Nah, sama kan ya ini Asla itu username yang kita buat saat proses instalasi. Lalu untuk cara cek hostname sendiri kita cek pakai hostname ctl lalu enter. Nah, ya, static hostname kita adalah Debian. Dan virtualization kita tuh Oracle. Lalu kita clear aja. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Kenapa kok ada tanda lengkung kayak gelombang gitu setelah hostname kita? Nah, itu tuh tempat di mana kita sedang berada. Jadi kita tuh ada di direktori mana. Nah, kita bisa cek pakai komen pwd. Nah, ini adalah direktori di mana saya berada ya, yaitu kita lagi di direktori home. Kita besarkan. Nah, untuk berpindah ke direktori lain, kita bisa pakai command cd size etc, yang artinya kita itu bakalan pindah ke direktori etc. Nah, tanda lengkungannya ini langsung hilang dan digantikan oleh slice etc ya. Dan selanjutnya, kalau misalkan kita mau kembali lagi ke apa namanya directory home, kita bisa pakai command cd slice home slice username kita yaitu discard sendiri. Nah, udah kembali ke setelan awal ya. Nah, untuk yang lambang dolar ini, itu artinya kita masuk ke sini itu sebagai user biasa. Dan kalau misalkan kita ada yang lambangnya itu pagar, berarti itu dia punya akses sebagai user root. Nah, caranya itu kita bisa lalu kita ketikkan lalu masukkan kata sandi atau password ya. Nah, kalau udah kita itu dapat yang kita masih di direktori home ya. Dan ini tuh berbeda antara user yang tadi biasa dan juga user root ya. Nah, kalau misalkan yang biasa itu kita pakai yang tanda melengkung dan untuk yang root itu tertulis seperti ini, home, lalu username kita. Nah, untuk masuk ke directory root sendiri kita bisa masuk pakai command cd lalu slash root. Sama ya kayak tadi. Kita ada di directory home pada root ya. Lalu untuk keluar sendiri kita bisa pakai command exit. Nah, ini
Udah kembali ke setelan awal di mana kita menjadi user biasa ya. Lalu materi yang terakhir adalah password root pada Ubuntu. Nah, kita bisa langsung jalanin aja servernya. Saya pakai yang ini. Di sini saya sudah login dan untuk membuat passwordnya itu kita bisa ketikkan sudo. Lalu kan di sini kita belum buat password, jadi kita kosongin aja, kita enter. Nah, baru disinilah kita akan setting password untuk kita sendiri. Kita pakai command sudo space. Nah, kita isikan ini pakai yang password untuk server dulu. Nah, untuk new password ini digunakan buat password yang akan kita setting ya. Memang passwordnya itu nggak akan kelihatan, jadi memang kosongan kayak gini, lalu bisa kita enter. Lalu kita tulis ulang atau dikonfirmasi, lalu enter. Nah, kalau misalkan udah ada ini text password update successfully, berarti itu sudah bisa diakses ya. Nah, kita bisa cek di mana kita sedang berada atau kita lagi di direktur mana. So, kita isikan password barunya. Nah, kita masih di direktori home dan kita akan ganti ke direktori. Kita akan masuk ke akses rootnya dengan password yang sama kayak tadi yaitu cd slice. Nah, kita udah masuk ke akses root ya, kayak tadi ada tanda melengkung dan juga ada pagar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada penjelasan yang belum jelas, bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.